Hai anak-anak yang terkasih, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar untuk materi pelajaran kita yang ke-12 dengan judul Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Anak-anakku sekalian, kita belajar tentang hal ini supaya semakin memahami kisah sengsara Yesus, wafat, dan kebangkitannya. Selain itu, kita akan meneladan dari Yesus bagaimana pengorbanannya yang luar biasa untuk kita manusia. Baik anak-anak, bicara tentang Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit, kita akan awali dengan bicara tentang pengorbanan. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari pasti Ibu yakin kamu atau orang-orang di sekitarmu pernah melakukan yang namanya berkorban. Coba kita lihat dari gambar yang ada ini. Pengorbanan apa saja ya bentuknya? Ada pengorbanan seorang ibu yang melahirkan anaknya dengan bertaruh nyawa. Pastinya dulu mamamu, ibumu atau mami kamu ya melahirkan kalian itu dengan bertaruh nyawa, berkorban, bahkan rela mengorbankan seluruh waktunya, perhatiannya, segala sesuatunya untuk merawat kalian hingga saat ini. Selain pengorbanan seorang ibu yang melahirkan putra-putrinya, ada juga bagaimana pengorbanan ayah yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga, untuk mencukupi nafkah dalam keluarganya. Belum juga harus mengajak putra-putrinya untuk bermain, mengajari ini dan itu. Wah, sungguh luar biasa ya pengorbanan orang tua kita. Ada juga orang tua yang menyempatkan diri untuk mengajari kita. Dulu ketika masih kecil kita mungkin belum bisa apa-apa, mungkin berbicara pun belum terlalu lancar, berjalan pun juga belum terlalu bisa dan sebagainya. Tapi lama-lama oleh karena orang tua kita yang rela berkorban untuk mengajari anak-anaknya, mengajari kita semua, maka kita bisa jadi seperti saat ini. Nah, ada juga bentuk pengorbanan lain yang dilakukan nih. Contohnya di gambar yang bawah ini adalah suasana kelas di mana ibu guru terlihat dalam gambar itu. Dia berkorban untuk membuat anak didiknya menjadi pintar, menjadi cerdas. Apa bentuk pengorbanannya? Ya pasti dia memberikan waktu, perhatian, segalanya sepenuhnya pada saat dia menjalankan profesinya menjadi seorang guru. Nah, ada juga pengorbanan-pengorbanan lain. Contohnya juga memberikan donasi. Donasi itu sumbangan ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang dan sebagainya. Ya, pasti kalian pernah melakukannya. Anak-anak, baiklah kita juga lanjutkan. Ada juga pengorbanan. Pengorbanan siapa? Nah, ini kalau ini konteksnya sudah pengorbanan untuk bangsa dan negara. Ya, mereka adalah para pahlawan. Pasti dong kalian mengenal dari gambar-gambar yang ada ini ya. Sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan di Indonesia yang waktu itu berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Mereka sampai bertaruh nyawa sekalipun untuk mengusir penjajah dan Indonesia merdeka. Wah, sungguh luar biasa ya. Mereka rela berkorban, bahkan mengorbankan nyawanya. Nah, kita berterima kasih secara khusus kepada para pahlawan dan kita berdoa untuk jiwa-jiwa mereka yang para pahlawan sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah menghadap Tuhan ya. Dan kita sebagai generasi penerus yang sekarang hidup di alam kemerdekaan, yuk mari kita hargai pengorbanan para pahlawan kita ini dengan membangun negeri kita. Dimulai dari dengan kita belajar sungguh-sungguh dengan semangat supaya dengan ilmu yang kita kuasai, dengan pengalaman yang kita dapatkan, kita bisa membangun negeri Indonesia kita tercinta. Ya, baik kita lanjutkan. Anak-anak bicara tadi tentang pengorbanan manusia. Inilah pengorbanan terbesar Tuhan Allah kita,
yang hadir ke dunia dan kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Anak-anak yang terkasih, Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia. Apa saja yang dilakukan oleh Yesus? Banyak hal yang dilakukan, antara lain menolong orang-orang yang menjadi kurban ketidakadilan. Dahulu kala juga sudah ada praktek ketidakadilan di mana orang-orang yang lemah tak berdaya itu seringkali tidak mendapatkan hak-haknya. Berikutnya, menolong orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat sekitar. Siapakah mereka? Antara lain pemungut cukai, orang yang sakit dan sulit sembuh dan sebagainya ya. Pada masa itu banyak orang yang disingkirkan oleh masyarakat dianggap sebagai orang berdosa. Berikutnya, mengkritik para pemimpin yang berlaku tidak adil dan semena-mena terhadap orang miskin atau orang menderita. Nah, ini beberapa yang Yesus lakukan dan masih banyak hal lagi yang Yesus lakukan pada masanya ketika kurang lebih 2000 tahun yang lalu hadir di tengah-tengah manusia. Anak-anak yang terkasih, tindakan Yesus itu dianggap melawan hukum agama, pemimpin agama, dan pemimpin pemerintahan. Maka, pada masa itu Yesus dianggap pemberontak. Maka, Yesus dijatuhi hukuman mati di salib. Yesus wafat di salib. Bagi Yesus, tindakannya sebagai suatu hal yang menjalankan perintah Bapa. Sengsara dan wafatnya dimaknai sebagai perjanjian baru dan kurban penebusan dosa. Anak-anak yang terkasih, orang-orang Yahudi juga mengenal dalam tradisi mereka adalah kurban Paskah. Kita ingat peristiwa pembebasan mereka ya, ketika mereka ditindas oleh bangsa Mesir, diperbudak oleh bangsa Mesir, maka Tuhan membebaskan mereka dengan melalui peran Nabi Musa untuk membawa mereka pada tanah terjanji. Nah, oleh karena pembebasan itulah maka mereka memperingati pembebasan mereka dengan melakukan yang namanya Paskah yang mereka kenal dengan Paskah Yahudi, yaitu dengan menyembelih anak domba dan darahnya dioleskan pada pintu, mengingatkan ketika mereka akan melarikan diri dari Mesir untuk memperoleh kebebasan itu. Mereka waktu itu melakukan semacam perjamuan begitu ya, perjamuan makan. Nah, darah anak domba itu adalah darah perjanjian bangsa Israel atau yang kita kenal dengan bangsa Yahudi dengan Allah. Apa perjanjiannya? Isi perjanjiannya adalah 10 perintah Allah yang tertulis dalam 2 loh batu. Nah, pasti dong kalian masih ingat ya isi 10 perintah Allah dari 1 sampai 10 masih hafal kan? Iya dong pastinya ya. Nanti kalau lupa-lupa sedikit boleh dilihat lagi materi-materi pelajaran yang sebelumnya ya. Baik, oleh karena itu setiap Paskah 2 loh batu itu diperciki darah anak domba sebagai pengingat perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Penyaliban Yesus yang juga mengucurkan darah dimaknai sebagai pengikat perjanjian dengan Allah, tapi istilahnya secara baru. Mengapa bisa disebut seperti itu? Karena pengikatnya bukan lagi seperti dalam tradisi tadi, bukan darah anak domba, melainkan darah Yesus sendiri yang ditumpahkan di kayu salib. Maka karena itulah Yesus disebut anak domba Allah, yang artinya Yesus yang dia anak Allah yang dikurbankan untuk pengikat perjanjian yang mendatangkan keselamatan atau penebusan dosa. Kalau darah anak domba yang dalam tradisi orang Yahudi kan untuk tanda pembebasan mereka dari penindasan penjajahan bangsa Mesir, tetapi kalau Yesus inilah sebagai pahlawan yang melawan penjajahan, yaitu penjajahan oleh iblis atau yang kita sebut setan atau roh jahat, yang merupakan penjajahan atas dosa terhadap manusia.
Jadi kalau manusia melakukan dosa, disitulah manusia itu terjajah ya. Kita lanjutkan. Wafat Yesus merupakan kurban yang membuahkan pengampunan dosa bagi semua orang. Yesus memang wafat pada usia yang masih muda, kurang lebih baru sekitar 33 tahunan ya pada waktu itu. Nah, bagi orang Yahudi, seseorang yang meninggal di usia muda itu dianggap terkutuk, dan kutukan hanya dapat dihapuskan oleh Allah. Nah, tetapi nih supaya kita lihat semuanya bahwa kebangkitan Yesus dari kematian itu menunjukkan bahwa kematian itu bukanlah kutukan. Wafat Yesus adalah ikatan perjanjian baru dan pengampunan dosa. Dengan kata lain, pengorbanan Yesus mendatangkan keselamatan. Dan dengan Yesus bangkit, maka terwujudlah karya keselamatan itu. Anak-anak, mari kita menghargai pengorbanan Yesus. Bagaimana Yesus sudah memberikan diri sepenuh-penuhnya oleh karena cintanya kepada kita, dan rela wafat di salib, dan akhirnya kemuliaan pun hadir, di mana Yesus bangkit, menunjukkan betapa mulianya Ia sebagai Allah, Sang Juru Selamat bagi kita semua. Anak-anak yang terkasih, untuk hal yang berkaitan dengan peristiwa sengsara dan wafat Yesus, Ibu juga memberikan dalam video yang berikutnya, yaitu siapa saja nanti tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Silahkan nanti kalian ikuti dalam video berikutnya. Mulai dari sekarang, marilah kita menghargai pengorbanan Yesus, karena Ia sudah memberikan dirinya sepenuh-penuhnya demi keselamatan kita. Maka mari kita sebagai bentuk penghargaan kita atas pengorbanan Yesus, kita pun juga mengasihi, menghormati, dan semakin kuat beriman kepadanya. Selain itu juga kita meneladan Yesus, mari kita juga rela dengan ikhlas berkorban untuk orang-orang sekitar kita demi kebaikan bersama. Demikian anak-anak materi pelajaran kita pada saat ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti dengan baik. Sampai bertemu dalam video-video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat selalu dalam belajar, dan Tuhan memberkati. Terima kasih.